Assalamualaikum sahabat semua, ketemu lagi bersama saya di video yang kali ini. Saya ceritakan pengalaman kami ketika di gunung pertama kali nginep. Namun ada beberapa cerita yang mungkin bersifat horor ya, yang nggak mungkin diceritakan waktu itu kejadian di gunung. Dimulai ketika teman saya yang paling terakhir naik nih, ya dia kan naik sebelum maghrib nih. Masih gerimis, habis hujan. Di jalanan yang becek itu dia berhenti nunggu jemputan sampai sekitar katanya nunggu sekitar 1 jam, karena memang sinyal HP yang kami itu dimatikan untuk menghindari petir waktu itu ya. Dia katanya dia bertemu sama dari ibu-ibu yang dari atas turun ke bawah, ketemu tapi wajahnya nggak terlalu kelihatan juga, cuma apa ya, cuma permisi lewat aja dia gitu. Padahal kan kita tahu waktu itu nggak ada siapa-siapa. Saung petani yang kita singgahi buat nyimpen motor itu nggak ada orang. Paman petaninya juga udah pulang waktu asar, nggak tahu sama siapa. Jadi ya udahlah, itu saya anggap biasa aja dia ngobrol seperti itu. Nah, kejadiannya lagi pada waktu sekitar jam 8 malam kita udah menyalakan api unggun ya. Udah lama padahal kita nyalakan api unggun. Waktu itu kan yang paling sering mondar-mandir itu saya, yang mondar-mandir bawa HP, bawa kamera, bawa ini dokumen. Saya nggak sekelebatan di belakang teman-teman itu ada beberapa sosok yang memperhatikan gitu, tapi saya nggak berani saya buat kamera belakang, apalagi gelap gitu kan. Saya terus aja fokus waktu itu kamera ke teman-teman sama makanan, sama nggak ribut juga, nggak dibilangin ada apa. Waktu itu saya lihat sekelebatan ada beberapa sosok hitam yang memperhatikan posisi kami waktu itu. Ada juga anak-anak gitu yang jalan-jalan itu belakang kami, itu belakang kami, benar-benar belakang teman-teman yang di sekeliling api itu. Dan waktu itu nggak mungkin ada orang gitu. Ya udahlah, saya pikir biasalah gunung seperti itu ya, cuek lah. Tapi saya nggak cerita sama teman-teman, takutnya nanti ada apa-apa gitu. Bahkan ketika ada gangguan yang mulai kerasa suara-suara kerasa seperti itu, mereka mendekat. Ternyata hampir sekitar jam berapa, jam 11-an lah. Nah itu mulai mendekat. Waktu itu teman-teman saya juga lagi asik-asik barbecue acaranya, walaupun udah pada kenyang. Udah waktu itu saya inisiatif buat teman-teman, udah kita berhentiin aja makannya, kan udah pada kenyang, saya bilang begitu. Iya, kata mereka juga udah kenyang sih, tapi masih rame katanya. Udahlah, ini terakhir aja, masak buat besok aja lah, besok lanjutin lagi gitu. Saya bilang begitu. Ya, mereka oke aja sih waktu itu. Memang dia udah dilanjutin juga, udah mulai dingin gitu kan. Nah, dan yang di belakang itu juga dia jalannya sedikit mendekat, nggak terlalu cepat gitu datang, tapi mereka terus mendekat gitu karena nggak tahu ada apa. Kejadian aneh lagi waktu itu ketika di dalam tenda kan. Dalam tenda kita ngobrol-ngobrol sebentar, tapi ya
bercanda, nggak terlalu bercanda juga lah. Nggak terlalu berisik, nggak terlalu ribut, yang tenang-tenang juga mereka, teman-teman saya itu. Yang paling apa ya, buat saya nyesek gitu, ternyata mereka cepet tidur. Kan saya yang paling biasa belakangan tidur nih kalau malam-malam, ya terpaksa saya yang paling terakhir melek gitu. Mau ngobrol nggak ada teman lagi, mau keluar juga ada begitulah. Mana itu dagingnya? Mas daging mahala. Akhirnya saya sambil tiduran gitu. Waktu itu kamera gak di on kan, karena memang irit baterai waktu itu, maksud saya buat pagi-pagi. Nah, semakin malam itu saya susah tidur karena memang kepikiran suara orang berjalan di luar tenda juga ada gitu, ngobrol, ada yang ngobrol, bahkan kalau sampai hampir malam, hampir apa ya, menjelang semakin malam itu semakin ramai, kayak orang lalu lalang gitu di pasar gitu. Waktu itu ternyata saya lihat teman saya yang satu lagi, ada nih Om Ari, dan ternyata dia nggak tidur juga. Saya pikir saya sendiri aja yang nggak bisa tidur waktu itu. Saya lihat, oh dia gelisah nih, nggak tidur. Saya apa ya, sentuh aja gitu, badannya goyang-goyang gitu. Dia cuma bilang kayak gitu. Ya kita nggak ngobrol lah, cuma saling tatap-tatapan aja waktu itu. Dan selimut pakai kain sarung kita semakin ditutup aja waktu itu, karena memang ternyata alhamdulillah nggak ada gangguan apa-apa waktu itu. Sampai akhirnya saya bisa tidur di semakin larut subuh mungkin ya, semakin dingin, udah nggak terasa gitu. Bangun udah adzan subuh waktu itu, ya bangun aman waktu itu, sambil menikmati lagi suasana pagi-pagi di gunung dengan udara yang sejuk, segar lah kalau di gunung. Ya, saya lanjut nih jalan-jalan ke gunung itu, ke atas, lebih atas dari tempat tenda kami ini. Saya lihat beberapa burung yang berukuran besar. Mungkin ini ada bubut pacar jambul, ada yang bubut alang-alang, atau ada juga saya dengar ya burung-burung kecil seperti ciblek gunung, perenjak juga ada. Nah, di sini sebetulnya banyak sekali burung-burung kucukan, kutilang, sama cicak wilis di atas ini. Hanya sayang saja kamera saya tidak dapat menjangkau gerakan burung-burung tersebut ya, dan mereka terbang ketika didekati oleh manusia. Ternyata saya ngobrol juga sama para petani, nih ibu-ibu baru datang ini, langsung mereka panen ya. Terus saya di sini harus bawa oleh-oleh nih buat tenda juga. Lanjut siangnya itu saya bersama teman-teman tentu saja biasa menerbangkan burung-burung ya. Nggak ada aktivitas jalan-jalan yang lain selain menerbangkan burung sama nonton burung-burung yang memang ada di alam. Seperti ada elang,
Ada juga di bawah tembah itu saya lihat ada burung apa ya, burung serigunting kalau yang ada di bawah itu, di bawah lembah. Nah, ini saya lagi asik sama teman-teman nonton 3 ekor burung elang dari jenis light mop ya kayaknya. Ini benar-benar suara burung itu di sini sudah sangat ramai, dan mereka agak terganggu kalau kita deketin. Jadi mereka selalu menjauh ketika kita berusaha mendekat. Banyak sekali burung-burung liar yang ada kayak serigunting atau kayak juga di bawah lembah itu ya sekitar 300 atau 500 meter ke bawah itu serigunting banyak di sana. Serigunting sama serigunting, kalau saya bilang ini burung eod, atau ada yang nyebut juga murai Papua, itu di bawah itu banyak. Mereka hitam-hitam, buntutnya panjang, dan ada beberapa ekor yang naik ke pelataran ini adalah burung-burung cendet ya. Ada sih cendet, hanya jarang sekali saya lihat kalau burung cendet. Tidak sebanyak burung-burung serigunting sama terucukan ya. Dominan di wilayah ini adalah burung terucukan sama kutilang dan juga cicak wilis yang ada sama burung sambil camping. Kita selesai ya, kita tunggu lagi nanti di tempat-tempat yang lain guys. Jangan lupa like, komen, nih kita nama kolai